pun sudah tidak ada. Saya rasa masih banyak kan. Kalau di sensus saya rasa masih banyak ya. Ya, paranormal, para tidak normal masih banyak ya. Bahkan saya tahu sebagian dukun bahkan sampai diekspor ke Malaysia ya. Jadi dukun masih banyak ya. Orang-orang pakai jimat masih banyak. Kemarin aja saya ke Jogja, ada sebagian teman cerita, Ustadz kami buka bebek goreng di Jogja, cabang dari punya teman, punya ikhwan. Subhanallah Ustadz ya. Sampai sering itu ada kejadian sihir di warung kami. Ada yang nggak suka diserang ya. Sampai seorang sering lewat nggak kelihatan warung tersebut. Kemudian berapa penjaganya terkena serangan jin, sering kemasukan. Masak nasi langsung basi terus, baru masak langsung basi. Subhanallah. Sampai zaman sekarang ini di Yogyakarta masih banyak apa? Orang main santet-santetan, masih banyak ya praktek apa? Kesyirikan ya. Belum khurafat-khurafat ya. Dan yang lainnya. Ya. Masih banyak percaya kalau apa namanya? Matanya kedap-kedip sendiri nanti tandanya apa ya. Kemudian kalau bibirnya kedap-kedip sendiri tandanya apa. Nah, macam-macam ya, tergantung siapa penafsirnya ya. Tangannya gerak-gerak sendiri mungkin katanya mau dapat uang ya, dan macam-macam ya. Dan ini masih banyak tersebar di tanah air kita ya. Dan juga masih ada namanya Kiai Selamat di Solo ya. Sapi yang diperebutkan kotorannya ya, dicari keberkahannya. Seandainya yang memperebutkan kotorannya adalah orang-orang non muslim, maka kita bilang wajar. Tapi yang memperebutkan kotorannya, mencari berkahnya adalah orang-orang muslim. Ini perkara yang sangat menyedihkan ya. Sudah berusaha bertauhid, perlu untuk mengingatkan diri kita bahwasanya kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan level kesabaran kita, meningkatkan level tawakal kita. Ini juga perlu ya. Jadi bukan cuma orang-orang jahil saja yang perlu belajar tauhid, kita pun perlu belajar tauhid. Ya, karena kesabaran bertingkat-tingkat, keikhlasan bertingkat-tingkat, tawakal bertingkat-tingkat. Nah, kita perlu meningkatkan itu semua dengan mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih lagi ya, banyak masyarakat yang salah paham tentang tauhid ya. Mereka menyangka namanya tauhid itu adalah meyakini Allah adalah Tuhan. Jadi persangkaan mereka selama kita tidak masuk ke agama lain atau selama kita tidak tidak meyakini ada pencipta lain selain Allah, maka kita masih muslim, masih bertauhid ya. Sehingga mereka pakai jimat, kata mereka enggak jadi masalah. Mereka menyangka namanya syirik itu kalau meyakini ada pencipta lain ya. Baru dikatakan apa? Musyrik. Selama kita meyakini meminta kepada mayat enggak jadi masalah, selama kita tahu bahwasanya pencipta adalah hanya Allah semata. Minta kepada mayat hanyalah sebab, pakai jimat hanyalah sebab, pergi ke dukun. Sehingga banyak orang tidak tahu kalau mereka terjun dalam kesyirikan. Karena yang mereka pelajari, yang mereka sangka, dan saya pun dulu menyangka demikian. Namanya syirik itu kalau meyakini ada Tuhan yang lain. Itu baru apa? Syirik. Antum dulu begitu enggak? Ya kan dulu saya ingat saya waktu saya SD, SMP, itu yang saya yakini. Namanya syirik itu kalau kita meyakini ada Tuhan pencipta yang lain. Dan ini diyakini oleh banyak masyarakat yang seperti ini, sehingga mereka melakukan praktek perdukunan, pergi ke dukun, pakai jimat, percaya macam-macam, jampi-jampi, jimat-jimat, mereka merasa tidak melakukan kesyirikan. Ini menunjukkan semakin penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Kenapa? Karena mafhumut tauhid, definisi tauhid itu sudah salah tersebar di masyarakat. Perlu perbaikan, perlu kita jelaskan apa maksud dari definisi tauhid yang benar. Dan lebih membuat kita semakin penting untuk belajar tauhid karena banyak aktivis-aktivis dakwah yang meninggalkan pembahasan masalah ini. Ya, mereka meninggalkan pembahasan tentang masalah tauhid. Dan saya tidak mengenal ada aktivis dakwah kelompok yang benar-benar perhatian terhadap tauhid, membicarakan tauhid dan model-model kesyirikan tanpa basa-basi dengan jelas dan gamblang kecuali seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti maksud saya seperti Salafiyin. Hanya kelompok Salafiyin yang benar-benar membahas tauhid secara detail. Antum bisa cek kelompok-kelompok yang lain. Mungkin mereka membahas masalah tauhid dan akidah, mungkin mereka bahas, tapi secara sedikit saja, cuma sebentar, cuma pinggiran-pinggiran, tidak sampai detail, tidak sampai mendalam, ya, tidak menjelaskan syirik secara detail. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikenal dengan Salafiyin, mereka itulah yang benar-benar membahas tauhid secara detail. Maka saya bisa bayangkan seandainya namanya Salafiyin tidak ada di alam semesta ini, kemudian siapa yang mengingatkan orang dalam kesyirikan, mengingatkan orang meminta kuburan itu haram, masalah dukun, masalah macam-macam,
Ya siapa yang mengingatkan? Tidak ada yang bahas masalah detail, masalah tauhid dan masalah kesyirikan secara detail kecuali salafiyin. Ya. Yang lain mungkin bahas tapi secara sekali-sekali tidak terlalu dalam ya. Saya masih ingat awal-awal Syiah muncul di Indonesia yang bahas paling kenceng ya, di antaranya teman-teman yang paling bahas paling apa? Kenceng. Sebelum mereka kemudian nampak kerusakan mereka, ya teman-teman bahas secara para dai Ahlussunnah bahas secara detail. Sampai akhirnya alhamdulillah banyak yang kemudian mengerti, kemudian ikut membantah mereka ya. Malah dulu muncul sebagian dai-dai yang membela Syiah. Jadi maksud saya pembahasan tauhid adalah masalah yang sangat penting dan seharusnya dakwah Ahlussunnah dikenal dengan dakwah yang menyuruh kepada tauhid. Karenanya waktu Abu Sufyan radhiyallahu anhu tatkala masih kafir, waktu dipanggil oleh Raja Heraklius ditanya tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di antara pertanyaan Raja Heraklius, dia bertanya, "Herakal, wa madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan Muhammad kepada kalian? Maka Abu Sufyan berkata, "Qala u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum." Wa kana ya'muruna bis salati was sidq wal afaf wasilah. Kata dia, Muhammad menyuruh kami dengan berkata, sembahlah Allah saja dan jangan berbuat syirik sama sekali dan tinggalkanlah perkataan nenek moyang kalian seperti bersumpah dengan nama selain Allah dan yang lainnya. Melarang untuk berbuat syirik sama sekali. Ternyata ciri khas dakwah Nabi dikenal oleh musuhnya, Muhammad itu menyeru kepada apa? Tauhid. Maka seharusnya dakwah kita terkenal khasnya dengan menyeru kepada tauhid. Tentunya dengan yang lain pula, dengan masalah tauhid, dengan masalah akhlak, masalah adab, kita juga menyeru akan hal tersebut. Tetapi yang paling utama, seharusnya dakwah kita dikenal dakwah yang menyeru kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tujuan seluruh nabi diutus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala qad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang seluruh rasul tersebut menyeru u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, jauhilah kesyirikan. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku yang akan kita bahas adalah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang orang-orang mengatakan dialah yang disebut dengan apa? Wahabi ya. Wahabi. Jadi kita sekarang sedang membahas buku tulisannya Gembong Wahabi ya. Alhamdulillah sekarang ini Raja Wahabi sudah datang kan? Alhamdulillah ya. Saya bilang banyak ustaz-ustaz Wahabi diusir, Raja Wahabi datang mereka sambut. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bawa apa? Berkah ya. Ya. Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, beliau dilahirkan di Uyainah sekitar tahun 115 Hijriah, yaitu sekitar 1703 Masehi ya, 1700. Jadi tahun 1700-an. Wafat di Dir'iyah tahun 1206 Hijriah, yaitu tepatnya 1792 Masehi. Jadi umur beliau sekitar 90 tahun, 89 tahun usia beliau ya. Jadi lahir sekitar tahun 1700-an, awal 1700-an, wafat di akhir tahun 1700 menjelang 1800. Buku ini ya memiliki banyak keistimewaan ya. Dan buku ini saya katakan kenapa istimewa. Pertama, ditulis oleh seorang ulama yang alim ya, dan dia menghadapi permasalahan kesyirikan di masa dia. Oleh karenanya kalau kita pelajari tentang bagaimana sejarah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, di zaman dia mendapati banyak praktek kesyirikan. Perdukunan ada, kemudian juga ada orang-orang minta ke kuburan. Di zaman beliau ada kuburan orang saleh namanya Zaid bin Khattab. Maka orang-orang sering minta ke kuburan tersebut. Maka datanglah Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah menegur mereka dengan mengatakan Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik daripada Zaid. Kenapa minta kepada Zaid? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mendapati jimat-jimat juga tersebar di zaman dia sehingga hatinya tergerak untuk menulis buku ini. Tentu beda tatkala seorang menulis yang sekedar ilmiah dengan orang yang menulis dalam rangka untuk berdakwah. Karena permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Dan permasalahan-permasalahan tersebut berulang-ulang ya. Karena syaitannya sama, iblisnya sama, tidak berubah ya. Sampai sekarang juga syiriknya itu-itu aja, ya atau tidak? Apa ada perubahan ya? Syiriknya itu-itu aja. Mungkin
dibungkus dengan bungkus yang lain atau dinamakan dengan nama yang lain, tapi syiriknya itu saja ya. Ini yang pertama, keistimewaan buku ini ditulis oleh seorang ulama yang dia benar-benar menghadapi permasalahan yang dia tuangkan dalam buku-buku beliau, dalam buku beliau ini. Kemudian yang kedua, buku ini ringkas ya, ringkas. Bukunya dijual di Arab Saudi cuma 1 real ya. Ya. Di sini diterjemahkan jadi berapa sekarang? Berapa? 20.000. Di sana 1 real buku tipis ya. Kecil. Oleh karenanya mudah untuk dihafalkan oleh para penuntut ilmu, ya, isinya dalil-dalil dan sederhana. Dia cuma mengatakan bab ini dalilnya firman Allah, hadis Nabi, athar salafus saleh. Sederhana. Ya. Dan ini seperti metodenya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menulis bab kemudian dituliskan hadisnya dengan dalilnya. Sederhana. Ini mempermudah karena bukunya ringkas namun luar biasa faedahnya. Ya. Kemudian di antara keistimewaan buku ini menjelaskan syirik secara detail. Syirik secara detail. Syirik besar dijelaskan secara detail, syirik kecil juga dijelaskan secara detail. Dan ini jarang ada yang menulis seperti ini. Oleh karenanya saya boleh katakan, tidak ada buku yang ditulis sedetail seperti buku Kitab Tauhid sebelum adanya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Baru ada buku yang menulis secara detail tentang syirik besar dan syirik kecil, itu baru ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Tauhid yang akan kita bahas. Adapun sebelumnya para ulama membahas tentang masalah tauhid, ya, ulama membahas, tetapi tidak sedetail Syekh Muhammad bin Wahab. Seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim, mereka membahas tentang masalah syirik besar, syirik kecil, tetapi bukunya terpencar-pencar, pembahasannya terpencar-pencar. Tetapi yang menggabungkan dalam satu buku khusus tentang masalah tauhid baru Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya. Dan tentunya Syekh Muhammad bin Wahab mengambil faedah dari ulama-ulama sebelumnya ya. Taib, ada perkara yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mendapati para ulama-ulama terdahulu seperti Imam Syafi'i, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal atau Al-Imam Al-Bukhari yang sezaman dengan mereka ya, yang di bawah ya, murid-muridnya mereka ya. Pembahasan mereka jarang tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Pembahasan mereka kalau kita buka buku-buku mereka kebanyakan berkaitan tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Seperti Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ada judulnya Kitabut Tauhid. Dalam Sahih Bukhari itu ada suatu subjudul judulnya Kitabut Tauhid. Kalau kita buka subjudul tersebut kita dapati yang dibahas adalah masalah membantah Jahmiyah yang mengatakan Allah tidak di atas. Maka Imam Bukhari menentangkan hadis-hadis yang menjelaskan Allah berada di atas. Jadi yang dibantah oleh Al-Imam Bukhari adalah Jahmiyah. Kemudian juga misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal punya buku judulnya Ar-Rad al-Jahmiyah wa Zanadiqah, membantah orang-orang Jahmiyah dan Zanadiqah. Dan Jahmiyah ini berbicara tentang masalah asma wa sifat, ya. Kita dapat juga perkataan Imam Syafi'i membantah tentang ilmu kalam. Imam Syafi'i benci terhadap ilmu kalam, ya. Kata beliau, hukumku terhadap orang yang belajar ilmu filsafat hendaknya dipukul dengan jaridah kemudian diarak dikeliling untuk dipermalukan, ya. Jadi ulama-ulama terdahulu mereka fokus tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Kenapa? Karena penyimpangan yang muncul di awal-awal di zaman Al-Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya berkaitan tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Ada yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk seperti Khalifah Al-Ma'mun yang dipengaruhi oleh ahlul bidah yang bernama Ibnu Abi Du'ad dari Mu'tazilah yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Kemudian memaksa agar orang-orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk maka dibunuh atau disiksa. Al-Imam Ahmad disiksa di penjara sampai 3 khalifah. Ya, sehingga buku-buku mereka terfokus pada pembahasan tentang tauhid al-asma wa sifat. Mereka tidak begitu detail membahas tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Karena di zaman tersebut tidak begitu nampak dukun-dukun muncul, tidak begitu nampak orang-orang minta ke kuburan, sehingga para ulama membahas sesuai dengan kebutuhan. Syirik mengenai minta ke kuburan dan macam-macam ini muncul belakangan. Muncul belakangan. Dukun mencek pada kuburan, dukun jimat-jimat dan macam-macamnya, sihir sana sihir sini ya. Mulai muncul bukan berarti tidak ada zaman dulu, ada tetapi tidak seperti zaman belakangan. Oleh karenanya ulama-ulama belakanganlah yang mulai menulis tentang masalah tauhid al-uluhiyah secara detail. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian mulai abad ke-6 ya, mulai pembahasan-pembahasan berubah lebih fokus kepada masalah tauhid al-uluhiyah
al-uluhiyah, ya. Karena penyimpangan tentang tauhid al-uluhiyah mulai nampak penyimpangan minta kepada orang mati, bergantung kepada orang mati dan yang lainnya, maka mereka pun menulis masalah-masalah seperti. Contohnya Ibnu Taimiyah punya buku judulnya Qaidatun Jalilah fi Tawassul wal Wasilah, kalau enggak salah, tentang masalah wasilah, salah tawassul. Dia punya buku juga Ar-Rad al-Istighatsah fi Ar-Rad al-Bakri, membantah Al-Bakri yang mengatakan boleh beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi sudah meninggal dunia. Mulailah pembahasan mulai detail tentang masalah tersebut. Dan saya perlu ingatkan bahwasanya pembahasan masalah kesyirikan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah itu bukan pembahasan yang dimulai oleh Ibnu Taimiyah dan juga bukan dimulai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ada ulama-ulama yang lain juga sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, yang juga sudah membahas tentang masalah ini. Saya sebutkan contohnya. Contohnya Al-Imam Al-Mikrizi. Al-Imam Al-Mikrizi adalah ulama besar di mazhab Syafi'iyah. Seorang alim dan juga seorang ahli sejarah, ya, sejarawan. Yang dia wafat pada tahun 845 Hijriah. 845 Hijriah. Dia punya buku judulnya, dan buku ini saya sangat berharap untuk banyak dibahas di negeri kita, karena negeri kita mengaku bermadzhab apa? Syafi'i, dan banyak yang belajar mazhab Syafi'i. Ternyata, ya, ada ulama mazhab Syafi'i yang menulis khusus tentang masalah ini, yang namanya Al-Mikrizi. Judul bukunya Tajridut Tauhidil Mufid. Tajridut Tauhidil Mufid. Ya, artinya memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid yang pemurnian ini bermanfaat, ya. Di awal buku tersebut saya bacakan. Mirip seperti tulisan Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Ka qaulihi ta'ala iyyaka na'bud." Seperti firman Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Fa innahu yanfi syirkal mahabbah wal ilahiyah. Sungguhnya firman Allah, hanya kepada Engkaulah kami menyembah, ini menafikan kesyirikan dalam al-mahabbah, kesyirikan dalam kecintaan, dan kesyirikan dalam al-ilahiyah, dalam uluhiyah. Dia bagi ada kesyirikan dalam al-mahabbah dan ada kesyirikan dalam al-ilahiyah. Kemudian beliau berkata, wa qauluhu wa iyyaka nasta'in, dan firman Allah, hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, fa innahu yanfi syirkal khalqi war rububiyah. Ini menafikan syirik rububiyah. Sekarang dia sudah menggunakan lafal tauhid uluhiyah dan tauhid apa? Ar-rububiyah, ya. Saya ingin jelaskan bagian tauhid menjadi tiga itu bukan perkara yang baru, ya. Nanti akan kita jelaskan secara detail insyaallah. Kemudian kata dia, fatadammanat hadhil ayatu tajridat tauhid rabbil alamin fil ibadah. Maka ayat ini mengandung pemurnian tauhid kepada Allah dalam masalah peribadatan. Wa annahu la yajuzu isyraku ghairihi ma'ahu, dan tidak boleh mensekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. La fil af'al wala fil alfaz wala fil iradat. Tidak boleh syirik dalam perbuatan, dalam perkataan maupun dalam kehendak. Disebutkan jenis-jenis kesyirikan. Ada kesyirikan dalam perbuatan, ada kesyirikan dalam lafal, dan ada kesyirikan dalam kehendak. Kemudian dia kasih contoh. Fasyirku bihi fil af'al. Contoh syirik dalam perbuatan, kasujudi li ghairihi subhanahu wa ta'ala, seperti sujud kepada selain Allah. Seperti sujud kepada selain Allah. Wa tawaf bi ghairi baitihil haram, seperti tawaf selain di Ka'bah. Ini syirik kata dia. Seperti ada keyakinan barang siapa yang putar 7 kali di batu Quran atau apa nanti dikabulkan permintaannya. Ini enggak boleh seperti ini. Ya. Seperti di Sulawesi, saya pernah diceritain ada gunung tertentu, kalau mau haji tinggal ke situ, tinggal putar gunung itu sudah apa? Sudah hajiannya. Kemudian wal hakir ra'si ubudiyatan khudu'an li ghairihi. Bahkan dia mengatakan di antara contoh syirik perbuatan adalah mencukur gundul rambut dibotokin dalam rangka untuk tunduk kepada orang lain, seperti karena dia hormat kepada syekhnya, kepada walinya, sehingga kemudian dia mencukur rambut dalam rangka beribadah kepada wali tersebut. Contohnya wa taqbilil ahjari ghairil hajaril aswad, mencium batu selain hajar aswad, ya. Ibadah cuma mencium hajar aswad. Satu-satunya batu yang dicium ibadah cuma hajar aswad, ya. Yang lain enggak, ya. Yang lain enggak. Ya. Kalau ada orang kemudian mengambil batu akik dicium-cium karena ibadah, ini syirik, enggak boleh. Subhanallah, hajar aswad itu batu yang paling mulia, bahkan turun dari surga. Itu pun kata Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim,
la tanfa wa la tadur. Wahai Hajar Aswad, kau tidak bisa beri manfaat dan tidak bisa beri mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Karena kalau saya tidak lihat Nabi cium kamu, saya tidak bakalan cium kamu. Itu batu turun dari surga, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Kemudian orang sekarang nyari batu akik, disangka ini bisa inilah, bisa anulah, ya. Lebih hebat daripada Hajar Aswad. Kemudian wa taqbilil kubur wastilamiha wasujudilaha. Di antara kesyirikan dalam perbuatan adalah mencium kuburan, mengusap kuburan dan sujud kepada kuburan. Ini banyak terjadi. Saya sendiri pernah lihat langsung di Masjid Nabawi. Orang-orang Indonesia dilarang untuk ibadah di kuburan Nabi, maka dia pun keluar di depan, kemudian dia balik sujud ke kuburan Nabi, padahal kiblatnya sebelah sana. Saya lihat langsung, ya. Subhanallah. Siapa yang ngajarin mereka seperti sujud kepada kuburan Nabi? Ya, bukan sujud ke arah kiblat. Kemudian apalagi ngusap-ngusap apa? Kuburan, ngusap-ngusap tanah. Apalagi tanahnya diambil kemudian dikantongi kemudian dia. Ya. Dan ini adalah kebiasaan orang-orang Syiah. Ya, makanya para ulama mengatakan masalah pensucian terhadap kuburan, kemudian mengambil pasir-pasir di kuburan, ini adalah tradisinya orang-orang Syiah yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wal qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ittakhadha qubural anbiya wa salihin masajid. Sungguh Nabi telah melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi dan kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah. Fa kaifa man ittakhadha al-qubura awthanan tu'badu min dunillah. Bagaimana lagi menjadikan kuburan tersebut diibadahi? Kata beliau, ini kata Al-Mikrizi, ulama besar mazhab Syafi'iyah, wong menjadikan kuburan tempat ibadah, ibadahnya kepada Allah saja dilaknat, apalagi beribadah kepada penghuni kubur. Bertaqarrub, mendekatkan diri kepada penghuni kubur, minta kepada penghuni kubur, maka ini lebih terlaknat lagi tentunya. Beliau juga berkata, ya, dalam kitab yang sama, coba ini dia ini bukan Wahabi, ya. Ini bukan Wahabi. Dia ini mazhab apa? Syafi'i. Dia berkata, ziaratul kubur ala salasati aqsam. Ziarah kuburan itu ada 3 model. Kalau kita saya sering bilang ziarah kubur ada sama 3 model. Ada ziarah yang syar'i, ada ziarah yang syirik, ada ziarah yang bid'ah. Ziarah yang syar'i, ada ziarah yang syirik, ada ziarah yang bid'ah, ya. Dia juga 3, tapi dia lebih lain lagi. Dia masalah kesyirikan, khusus masalah syirik. Dia katakan yang pertama, qaumun yazurunal mauta fayad'una lahum. Ini ziarah yang syar'i. Wa hadhihi ziyaratu syar'iyyah. Yaitu suatu kaum menziarahi mayat-mayat kemudian mendoakan mayat-mayat tersebut. Inilah ziarah yang syar'i. Karena orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, kita yang memberi manfaat kepada mereka dengan mendoakan apa? Mereka. Inilah ziarah yang syar'i, kata dia. Ini model pertama. Yang kedua, wa qaumun yazurunahum yad'una bihim fa haula'i humul musyrikuna fil uluhiyyah wal mahabbah. Suatu kaum yang mereka menziarahi mayat-mayat, kemudian mereka berdoa kepada Allah melalui mayat-mayat ini. Mereka adalah orang-orang yang musyrik dalam uluhiyah. Yang bilang siapa? Al-Mikrizi, bukan saya, dia yang bilang. Ini model kedua. Pergi ke kuburan, berdoanya kepada Allah tapi melewati orang-orang mayat-mayat tersebut. Yang ketiga, wa qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Suatu kaum yang mereka menziarahi kuburan dan mereka meminta langsung kepada mayat-mayat tersebut. Ini lebih parah lagi. Maka ini adalah kesyirikan dalam ya masalah rububiyah. Kata beliau, wa haula'i humul musyrikuna fir rububiyah. Mereka adalah orang-orang yang syirik dalam masalah rububiyah. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi telah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Subhanallah, dia yang bagi ada ziarah yang syar'i, ada ziarah yang syirik uluhiyah dan ada ziarah yang syirik rububiyah. Jadi ternyata yang masalah membagi tauhid uluhiyah rububiyah bukan perkara yang baru. Para ulama juga dulu sudah membagi-bagi menjadi rububiyah dan uluhiyah. Contoh lagi dalam buku yang lain, ya, karangan As-Sun'ani. As-Sun'ani ulama yang masyhur jadi yang As-Sun'ani ulama yang masyhur dari negeri Yaman, dari Son'a. Makanya dia dinisbahkan kepada As-Son'a dengan nama As-Sun'ani yang wafat pada tahun 1182 Hijriah. Dan dia sempat sezaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan dia tidak pernah ketemu dengan Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Wahhab di mana?
di Saudi, dia di mana? Di Yaman. Dan dulu mereka belum sempat WhatsAppan, belum sempat teleponan belum. Tapi lihat, ilmunya sama. Tentang masalah tauhid ilmunya apa? Sama. Dia punya buku judulnya, dan buku itu dicetak ada sampai sekarang. Tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Membersihkan akidah dari najis-najis kekufuran. Membersihkan akidah dari kenajisan kekufuran. Judulnya Tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Di awal buku tersebut beliau berkata, perhatikan perkataan yang sangat indah. Ini orang-orang Yaman. Karena kita dapati sebagian orang-orang yang meminta-minta ke kuburan ternyata dari Yaman juga. Dari Yaman ya. Maka kita ingin berikan kepada mereka buku kalangan ulama Yaman tentang masalah ini. Dan Son'ani terkenal, dia punya buku judulnya Subulus Salam. Subulus Salam itu syarah Bulughul Maram. Ya, sudah diterjemahkan. Dia punya buku juga judulnya Al-Uddah tentang ta'liq terhadap kitab Ihkamul Ahkam karangan Ibnu Daqiqil Aid, juga buku masalah fikih yang luar biasa bagusnya. Ya. Kata beliau, perhatikan, fahadha tathhirul i'tiqad an adranil ilhad. Inilah buku yang judulnya membersihkan akidah dari kotoran-kotoran kekufuran. Wajaba alayya ta'lifuhu wa ta'ayyana alayya tarsifuhu. Wajib bagi saya untuk menyusunnya dan saya harus menulisnya. Dia bilang wajib saya untuk menulisnya. Kenapa? Ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan min ittikhadil ibadil andada fil amsari wal qura wa jami'al bilad. Kenapa? Karena saya telah melihat dan saya mengetahui dengan keyakinan sikap orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, melakukan kesyirikan. Di mana saya lihat di kota-kota, di kampung-kampung dan di seluruh negeri. Dia bilang dia lihat kesyirikan yang terjadi sehingga dia harus nulis buku ini. Di mana yang dia lihat? Minal Yaman. Saya lihat banyak kesyirikan ini di Yaman. Wasyam. Saya lihat juga banyak dilakukan di negeri Syam. Wa Misr. Saya juga lihat di Mesir. Wa Najd wa Tihama, di Najd Tihama. Wa jami'i diyaril Islam, dan seluruh negeri-negeri Islam. Huwa al-i'tiqadu fil kubur, yaitu keyakinan terhadap penghuni kuburan. Jadi buku ini khusus membantah orang-orang yang punya keyakinan terhadap apa? Penghuni kubur. Dan dia lihat kesyirikan tersebut merajalela di mana-mana, di semua negeri kaum muslimin. Dia mengatakan di kota-kota, negeri-negeri, di kampung-kampung seluruh negeri. Dia sebutkan di Yaman, di Syam, di Saudi, ya. Dia sebutkan tersebar kesyirikan ini di zaman beliau. Dan dia sejaman dengan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan benar, di zaman Syekh Muhammad Abdul Wahab juga menemukan kesyirikan tersebut tersebar di Hijaz. Makanya dia tulis buku Kitabut Tauhid. Subhanallah, dia tidak sebut Indonesia. Ya. Dia cuma sebut apa? Yaman, Syam, Mesir, Saudi. Indonesia enggak. Mungkin lebih parah. Jadi kesyirikan satu yang dia lihat, dia tidak berbicara tentang kesyirikan yang lain. Dia tidak sedang berbicara tentang perdukunan, tidak. Dia tidak sedang berbicara tentang jimat-jimat, tidak. Dia sedang berbicara tentang satu kesyirikan saja, yaitu al-i'tiqadu fil kubur. Keyakinan masyarakat terhadap penghuni apa? Kubur. Maka dia tulis buku ini. Ya. Jangan kita bilang, lihat, dia mengatakan orang-orang satu kaum muslimin musyrikin semua. Tidak, dia sedang menjelaskan ada kesyirikan yang tersebar. Dia tidak sedang menghukum mereka sebagai orang-orang musyrik, tidak. Tapi dia jelaskan kesyirikan tersebar. Ya. Karena sebagian orang mengatakan kalian ni orang-orang salafi mengatakan orang-orang musyrik. Kita jelaskan syirik ada atau tidak ada kesyirikan di mana-mana. Kita sedang mengingatkan karena kita sayang kepada mereka, bukan kita vonis mereka musyrikin, tidak. Masalah mereka musyrik atau tidak itu urusan lain, tapi mereka sedang melakukan kesyirikan harus kita tegur. Masa kita biarkan? Dan kita tidak boleh basa-basi dalam hal ini. Ya, tidak boleh basa-basi dalam hal ini. Kita harus jelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan. Ya, harus kita jelaskan. Nah, kita akan ditanya oleh Allah kalau kita tidak jelaskan masalah ini. Ini masalah utama yang harus kita jelaskan, masalah kesyirikan. Kemudian juga saya sebutkan buku yang berikutnya karangan Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Syaukani wafat pada tahun 1250 Hijriah setelah Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala. Beliau punya buku judulnya Syarhus Sudur bi Tahrimi Raf'il Qubur. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya melapangkan dada tentang haramnya meninggikan kuburan. Di zaman beliau mendapati sebagian ulama yang berusaha melegalkan bolehnya meninggikan kuburan. Maka dia bantah. Dia mengatakan meninggikan kuburan itu hukumnya haram. Nih dalilnya supaya Anda lapang dada Anda dan semakin yakin bahwasanya meninggikan kuburan itu hukumnya apa? Haram. Kenapa? Karena meninggikan kuburan ya merupakan wasilah untuk menjadikan orang-orang berkeyakinan terhadap penghuni kubur.
Oleh karena dalam buku tersebut Syekh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan, Anda bisa bayangkan kalau Anda seorang awam masuk ke dalam sebuah kuburan, kuburan tersebut melanggar peraturan Nabi. Nabi SAW mengatakan kuburan tidak boleh ditinggikan, kuburan tidak boleh ditulisi, kuburan tidak boleh dikasih lampu, kasih penerangan, kuburan tidak boleh dinyalakan api, kemudian kuburan tidak boleh ditinggikan. Kemudian ada seorang awam masuk dalam suatu kuburannya seorang soleh. Ternyata kuburan tersebut ditinggikan, ditulisin kaligrafi, kemudian dikasih minyak harum-harum yang luar biasa. Ya, kemudian dipajang fotonya. Kemudian orang-orang baca Quran sekitarnya. Kira-kira gimana perasaan dia? Setan akan masuk dalam hatinya. Ini orang soleh, bisa jadi bermanfaat kalau saya minta lewat dia. Di sini awal mula dari kesyirikan. Ini diingatkan oleh Asy-Syaukani. Karena meninggikan kuburan bisa mengantarkan orang berkeyakinan terhadap penghuni kubur. Seharusnya Anda yang beri manfaat kepada penghuni kubur, sebaliknya orang ini datang untuk mencari manfaat dari penghuni kubur. Ini kebalik namanya. Dan masalah kuburan, masalah orang-orang soleh yang disembah, ini perkara yang sangat berbahaya, bahkan merupakan awal dari kesyirikan. Oleh karena kita dapati, ya, kebanyakan kesyirikan terjadi setelah orang-orang soleh tersebut wafat, setelah mereka dikubur. Waktu mereka masih hidup tidak sampai derajat tersebut. Ya. Namun setelah mereka meninggal, kemudian dikubur, mulailah orang berkeyakinan macam-macam terhadap orang soleh tersebut. Seperti Nabi Isa alaihissalam waktu masih hidup belum disembah, sudah meninggal baru apa? Disembah. Ya. Lata waktu masih hidup belum disembah, orang soleh suka bagi-bagikan makanan kepada jemaah haji. Waktu meninggal mulai disembah. Siddhartha Gautama, Buddha, waktu dia masih hidup belum disembah. Setelah dia meninggal baru dikatakan sebagai Tuhan, dan seterusnya. Ya, banyak mungkin sunan-sunan yang sebelumnya tidak disembah, setelah meninggal maka orang minta-minta kepada mereka. Oleh karena Rasulullah SAW menutup segala celah yang bisa mengantarkan orang kepada kesyirikan. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laknatullah alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah, sebagai masjid. Ya. Karena ini bisa mengantarkan penyembahan terhadap orang tersebut. Baik hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari sekedar mukaddimah. Sekarang kita masuk dalam bab yang pertama, yaitu kitab Tauhid, kitab At-Tauhid. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, At-Tauhid berasal dari bahasa Arab, dia merupakan masdar dari wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Ya, artinya mengesahkan. Artinya apa? Mengesahkan. Tauhidullah artinya pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan lafal tauhid bukanlah lafal yang baru, tapi dia lafal datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu Maha Esa, ya. Jadi kita mentauhidkan Allah karena banyak orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu membenarkan pemahaman mereka agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis-hadis juga disebutkan, contohnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tatkala Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Rasulullah SAW berkata, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Sungguhnya kau akan datang kepada kaum ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uuhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Kalau kau datang kepada mereka, maka serulah mereka untuk mereka bersaksi la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Jadikanlah perkara yang pertama kali kau seru kepada mereka agar mereka ibadatullah, agar mereka beribadah kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Jadikanlah dakwamu pertama kali ila an yuwahhidullah, agar mereka mentauhidkan siapa? Allah. Jadi Nabi yang bilang agar mereka mentauhidkan Allah, karena mereka musyrikin, Yahudi Nasrani, musyrikin. Maka mereka harus mentauhidkan Allah. Dalam riwayat yang lain, tadi semua riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Daruqutni, dalam sunannya, Sunan Daruqutni, kata Nabi, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi tauhidullah. Jadikanlah dakwah pertama kali yang kau lakukan adalah apa? Tauhidullah. Jadi kita mentauhidkan Allah itu sesuai dengan perintah Nabi. Nabi yang suruh agar kita menyeru kepada tauhid. Dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, perhatikan, inna rajulan lam ya'mal minal khairi syai'an qat illa tauhida. Ada seorang yang tidak punya amalan sama sekali, lam ya'mal khairan qat, dia tidak punya amalan kebaikan sama sekali illa tauhid. Dia cuma punya amalan satu, yaitu apa? At-tauhid. Dia punya tauhid. Falamma hadaratul wafatu, tatkala dia akan meninggal dunia, qala li ahlihi, dia berkata kepada keluarganya, idza ana mittu fakhudhuni wahrukuni hatta tad'uni humamatan tsumma thanuni. Kalau saya mati, ambillah mayatku lalu bakarlah mayatku, biarkanlah mayatku terbakar sampai menjadi debu, sampai menjadi arang, tsumma thanuni, kemudian arang tersebut tumbuklah agar menjadi debu, tsumma dhruni fil bahri fi yaumin rahim. Setelah itu tebarkanlah debu dari mayatku tersebut di lautan di hari di mana angin berhembus kencang agar debunya kemana-mana. Fafa'alu bihi dzalik. Maka anak-anaknya atau keluarganya melaksanakan wasiatnya. Bapaknya meninggal, dia tidak punya amalan. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Dia takut kalau dibangkitkan, maka dia cari cara supaya dia tidak bisa dibangkitkan. Caranya gimana? Dibakar jadi debu, ditebarkan di lautan, ditebarkan di angin supaya tidak bisa bangkit kembali. Ya, fafa'alu bihi dzalik, maka mereka melakukannya. Kemudian tatkala hari kiamat Allah bangkitkan dia, ya. Maka Allah bertanya, "Ma hamalaka ala ma sana'ta?" Apa yang membuatmu melakukan demikian? Kata dia, "Makhafatuka." Saya takut kepada Engkau ya Allah. Kata Nabi, "Faghfarallahu lahu." Allah ampuni dia. Ya. Allah ampuni dia. Kenapa? Dia punya satu amalan, itu apa? Tauhid. Jadi Nabi sudah melafalkan apa? Tauhid. Jadi tauhid ini bukan lafal buatan kita, tapi memang benar-benar datang dalam syariat. Dalam hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan ada amal tauhid. Suruhlah mereka untuk bertauhid. Contohnya lagi dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad juga, ya, kata Nabi SAW atau perawi berkata, Innal As bin Wa'il nadhara fil jahiliyah an yanhara mi'ata badanatin. Jadi Al-As bin Wa'il bapaknya Amr bin Al-As. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Abdullah bin Amr bin Al-As sahabat, bapaknya Amr bin Al-As juga apa? Sahabat. Kakeknya Al-As bin Wa'il kafir. Mati dalam kondisi apa? Kafir. Seperti Khalid ibn Walid ibn Mughirah. Khalid Muslim, bapaknya Walid ibn Mughirah kafir. Banyak sahabat seperti itu. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah Muslim, bapaknya Abu Jahal. Taib. Bapaknya Al-As bin Wa'il kafir, dia pernah bernazar waktu di zaman jahiliyah untuk menyembelih 100 ekor onta. Kemudian dia meninggal sebelum melaksanakan nazarnya. Akhirnya anak-anaknya berusaha menjalankan nazar bapaknya. Wa anna Hisham bin Al-As nahara hissatahu 50 badana. Maka anaknya Hisham bin Al-As menyembelih 50 ekor onta. Padahal bapaknya tadi nazarnya berapa? 100. Jadi 50 sudah disembelih. Maka Amr ingin menyembelih sisanya. Wa anna Amr anaknya yang lain ingin menyembelih sisanya, ingin melaksanakan nazar bapaknya. Maka sebelum dia melaksanakan nazar bapaknya, dia datang kepada Nabi. Dan dia bertanya tentang hal tersebut. Sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Dia bertanya, "Bolehkah saya menyembelihkan buat bapak saya 50 ekor onta sisanya?" Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma abuka falau kana aqarra bitauhid." Seandainya bapakmu dahulu mengakui tauhid, nafa'ahu dzalik, akan bermanfaat, tapi dia tidak bertauhid dulu. Jadi bapaknya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maksud saya Nabi menggunakan lafal tauhid. Amma abuka falau kana aqarra bitauhid. Seandainya bapakmu dulu Al-As bin Wa'il punya tauhid, akan bermanfaat kau nyembelihin buat dia, tapi tidak ada faedahnya karena dia meninggal dalam kondisi tidak bertauhid. Demikian juga Rasulullah SAW waktu Hajatul Wada, Rasulullah SAW berihlal dengan mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah tidak ada syarikat, tidak ada syirik bagimu. Maka Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim mensifati ihlalnya Nabi, talbiyahnya Nabi, dia mengatakan fa ahalla bit tauhid. Nabi berihlal dengan kalimat tauhid, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Jadi maksud saya kalimat tauhid itu adalah kalimat yang ma'ruf dalam hadis-hadis Nabi, dikenal juga oleh para sahabat dan juga dikenal oleh para ulama. Oleh karenanya para ulama menulis buku-buku mereka banyak judulnya Kitabut Tauhid. Seperti tulisannya Ibnu Mandah Kitabut Tauhid, kemudian juga
seperti tulisannya Ibnu Khuzaimah, juga bukunya Kitabut Tauhid, ya. Demikian juga Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari ada subjudul-judulnya Kitabut Tauhid, ya, Kitabut Tauhid. Jadi masalah pentauhidan Allah, masalah pengesahan Allah adalah perkara yang ma'ruf dalam syariat. Ini perkara yang paling inti dalam syariat karena kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita masuk dalam penjelasan tentang kitab tauhid, saya ingin jelaskan bahwasanya Kitabut Tauhid secara umum dia ditulis untuk masalah tauhid al-uluhiyah. Saya tadi jelaskan para ulama dulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Al-Bukhari punya buku Khalqu Afalil Ibad. Pembahasan mereka seluruhnya tentang tauhid al-asma wa sifat. Tentang tauhid al-asma wa sifat. Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, tentang ilmu filsafat. Pembahasan mereka semuanya tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Karena di awal-awal terjadi kerusakan atau penyimpangan dalam masalah tauhid al-asma wa sifat, sehingga mereka menulis buku tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Nah, kitab tauhid tentang masalah tauhid al-uluhiyah, tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Dari sini kita tahu para ulama membagi tauhid menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Dan banyak orang-orang tidak suka pembagian ini. Ya. Mereka mengatakan, kenapa itu orang-orang salafi membagi tauhid menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Kita katakan bagian ini hanya sekedar untuk memudahkan memahami. Tidak harus bagi tiga, bagi dua juga boleh, bagi empat juga boleh, bagi 10 juga boleh, terserah. Yang penting pemahamannya benar. Pemahamannya apa? Benar. Ya. Sampai ada buku tulisannya, buku ditulis Ahlul Bidah, ya, judulnya apa namanya? Bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga sama seperti trinitasnya Nasrani. Subhanallah. Apakah gara-gara nomor 3, angka 3 kemudian dikatakan seperti trinitas? Padahal enggak nyambung. Padahal kita dapati Ahlul Bid'ah juga membagi tauhid menjadi tiga. Orang-orang sufi membagi tauhid menjadi tiga. Mereka mengatakan tauhid ada tiga. Pertama, tauhid al-ammah, tauhidnya orang umum. Yang kedua, tauhidul khassah, tauhidnya orang-orang khusus. Yang ketiga, tauhid khassatil khassah, tauhidnya orang-orang super khusus. Tiga juga sama. Kemudian orang Asy'ariyah juga membagi tauhid menjadi tiga. Ya. Kata mereka tauhiduz zat, tauhidul af'al, tauhidus sifat. Sama tiga, dalam hukum mereka juga ada. Sama tiga. Jadi apakah semua yang terbagi menjadi tiga kemudian sama dengan trinitas? Jawabannya tidak. Tidak ada hubungannya. Ya, trinitas hakikatnya lain, ini hakikatnya lain. Kenapa mau disamakan? Dan saya katakan tidak harus bagi tiga, bagi 4 juga nggak jadi masalah. Ya, bagi 5 juga jadi masalah. Yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya benar. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya pembagian tauhid menjadi tiga ini dalam rangka untuk menyatukan kembali. Sebenarnya tidak perlu pembagian tauhid menjadi satu, menjadi 2 atau 3. Sebenarnya tidak perlu. Kenapa terjadi pembagian? Karena ada kesalahpahaman tentang pemahaman tauhid. Orang salah paham tentang tauhid, maka perlu dibagi dalam rangka untuk diperbaiki. Perlu dibagi dalam rangka untuk diperbaiki. Saya contohkan, ya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106. Kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Kata Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini surat berapa? Yusuf surat 12 ayat berapa? Ayat 106. Artinya, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman, wa ma yu'minu, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Ada iman, ada syirik. Kok bisa digabungkan ada iman dan syirik? Iman ini maksudnya tauhid. Ini al-iman sama dengan apa? Tauhid. Ini adalah kesyirikan.
Nah, bagaimana digabungkan antara tauhid dengan apa? Kesyirikan. Maka silakan buka buku tafsir tentang ayat ini, seluruh buku tafsir, Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Baghawi, seluruhnya akan dijelaskan iman mereka kepada Allah maksudnya apa? Adalah mereka kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, kata mereka siapa? Allah. Kesyirikan mereka beribadah kepada selain Allah. Dan di sini kita tahu, ya, ada khalal, ada kesalahan mereka dalam masalah tauhid. Ada satu sisi tauhid yang mereka benar, ada satu sisi tauhid yang mereka salah. Sisi tauhid yang mereka benar yaitu meyakini Allah Maha Pencipta. Sisi tauhid yang mereka salah yaitu mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala timbul kesalahan seperti ini, maka perlu kita meneliti mana sisi benarnya, mana sisi salahnya. Paham? Kok digabungkan antara tauhid dengan apa? Dengan kesyirikan. Nah, iman mereka yang benar di sisi mananya? Ternyata iman mereka yang benar dalam sisi tauhid apa? Rububiyah. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, hanya Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki. Dan ternyata kesalahan mereka dalam berkaitan dengan masalah tauhid apa? Uluhiyah. Jadi maksud saya, pembagian ini muncul dengan sendirinya. Karena ada penyimpangan di kalangan masyarakat yang mereka benar dari satu sisi, salah dari satu sisi, ya. Seandainya mereka tidak punya kesalahan, tidak perlu pembagian. Paham? Paham atau tidak? Seandainya mereka benar dua-duanya, mereka meyakini Allah Maha Pencipta dan mereka kemudian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, maka tidak perlu pembagian tauhid. Namun kita kenapa bagi? Karena ada penyimpangan untuk menjelaskan mana sisi yang benar dan mana sisi yang salah. Ternyata sisi yang benar mereka mereka meyakini Allah Maha Pencipta sudah benar. Yang salah mereka berdoa juga kepada selain Allah. Nah, ini yang disalahkan. Salahnya ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian kenapa kita perlu lagi masalah tauhid asma sifat? Karena banyak penyimpangan dalam tauhid asma sifat. Orang-orang meyakini Allah tidak punya sifat, orang-orang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka perlu dibahas untuk dalam rangka untuk pembenaran. Jadi pembagian ini bukan tujuan utama, ini hanya sekedar sarana untuk belajar. Bisa dipahami? Antum tidak bagi, gua enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, enggak usah dibagi. Yang penting ente bilang, kamu enggak boleh nyembah kepada selain Allah, enggak boleh berdoa kepada selain Allah, enggak boleh minta kepada penghuni kubur. Berarti tauhidmu enggak beres. Kok tauhid saya tidak beres? Ya itu tidak beres. Saya kan meyakini Allah Pencipta. Yang itu beres, yang ini enggak beres. Paham? Apa saya juga musyrik? Iya, kau musyrik. Dalam kau meyakini Allah Maha Pencipta, kau tidak musyrik. Dalam hal ini kau musyrik. Ya, ini namanya uluhiyah, itu namanya rububiyah. Kalau dia enggak mau pakai nama-nama enggak jadi masalah. Ini saya ingatkan cuma hanya sekedar apa? Sarana. Bisa dipahami? Bisa atau tidak? Benar Bapak-bapak? Benar ya? Paham? Baik. Kalau sudah saya hapus. Sudah ya? Sekarang saya akan bahas tentang pembagian tauhid, ya. Jadi ingat ya, pembagian tauhid itu dalam rangka untuk menyatukan tauhid. Kenapa perlu dibagi? Karena ada penyimpangan. Maka perlu dikenal mana titik yang benar dan mana titik yang salah. Itu tujuannya, bukan untuk bagi-bagi, enggak. Ya. Ya, tauhid menjadi tiga, aqsamu tauhid. Aqsamu tauhid. Pembagian tauhid menjadi tiga. Ada yang bagi dua, ada yang bagi apa? Dua. Tidak jadi masalah. Yang penting tujuannya benar. Ada yang mengatakan tauhid ilm wal ma'rifah. Kemudian tauhidul amal wa talab. Ada sebagian ulama bagi tauhid menjadi tiga. Dia mengatakan tauhid ilm wal ma'rifah artinya kau harus mentauhidkan ilmumu tentang Allah dan ma'rifahmu terhadap Allah. Ini berkaitan dengan zat Allah. Yang tauhidul amal wa talab artinya engkau harus mengesahkan amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tauhid al-ma'rifah ada dua model. Ada tauhid al-asma wa sifat. Kemudian ada tauhid ar-rububiyah.
Kalau yang ini dikenal juga dengan tauhid al-uluhiyah. Taib ya. Saya jelaskan secara sederhana. Intinya ada yang bagi tauhid menjadi dua. Ternyata dalam bagian tersebut ini pun bisa dibagi menjadi dua. Tauhid al-asma wa sifat dan tauhid apa? Ar-rububiyah. Apa maksudnya tauhid al-asma wa sifat? Maksudnya kita meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang maha, seluruhnya maha. Tidak ada yang menyamai Allah dalam kemahaannya, dalam sifat-sifatnya. Contohnya, Allah maha ilmu. Manusia punya ilmu, tapi ilmunya tidak sama dengan ilmunya Allah. Allah maha melihat. Manusia punya penglihatan, tapi terbatas. Allah maha mendengar. Paham? Semua sifat-sifat Allah maha. Allah punya wajah. Wajah Allah sangat indah. Bahkan dia adalah nikmat yang terindah di surga kelak. Melihat wajah Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, dapat surga dan ada tambahan. Tambahan tersebut adalah kelezatan melihat wajah Allah. Seluruh sifat Allah adalah maha. Barang siapa yang meyakini ada yang menyamai sifat-sifat Allah, maka dia musyrik. Paham? Itu namanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki kemahaan, tidak ada yang menyamainya. Itu namanya tauhid al-asma wa sifat. Secara sederhana ini, secara sederhana. Makanya dikatakan kenapa orang percaya dukun itu orang musyrik, karena kita menyamakan dukun sama dengan Allah. Hanya yang tahu ilmu gaib hanya Allah, kemudian kita bilang dukun juga tahu. Berarti musyrik. Berarti kemahaan ilmu Allah disekutui oleh ilmunya dukun. Allah mengatakan hanya Allah yang tahu ilmu gaib. Qul la ya'lamu man fil ardi man fis sama'i wal ardil ghaiba illa Allah. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Ya, kemudian ada yang mengatakan dukun tahu. Maka percaya kepada dukun merupakan apa? Kesyirikan, karena menyamakan Allah dengan siapa? Dengan dukun. Sama seperti seorang misalnya dia akan tenggelam di laut Madura. Kemudian dia berdoa, dia berteriak, "Ya Abdul Qadir Jailani, aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Ini mengandung banyak kesyirikan dalam dirinya. Di antaranya dia meyakini Abdul Qadir Jailani yang sudah meninggal, yang mungkin dikubur di Irak atau di Jazirah Arab, ya, maha mengetahui dan maha mendengar. Buktinya waktu dia sedang celaka di Laut Madura. Laut Madura ada atau tidak? Ada ya? Selat Madura, bukan Laut Madura. Contohnya dia akan celaka di Selat Madura, ternyata ini mayat Abdul Qadir Jailani rahimahullah, ulama besar, maha mendengar. Buktinya mendengar. Kalau dia tidak meyakini maha mendengar, kenapa dia teriak, "Wahai Abdul Qadir, tolong saya"? Berarti Abdul Qadir Jailani maha mendengar, kapan saja siap mendengar, dan maha mengetahui kapan saja tahu kondisinya sedang berada di dalam kondisi celaka. Berarti dia menyamakan Allah dalam kemahaannya. Paham? Dan itu syirik. Karena yang maha mengetahui, maha mendengar cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Tauhid rububiyah berkaitan dengan tiga perkara. Yang namanya al-khalqu wal mulku wat tadbir. Artinya penciptaan, al-mulku pemilikan, kemudian ini pengaturan. Apa yang dimaksud tauhid rububiyah? Kita meyakini hanya Allah yang Maha Esa dalam penciptaan. Tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang ikut nimbrung, ikut cipta. Yang menciptakan cuma siapa? Allah. Kana Allah, dalam hadis kata Rasulullah SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu. Dulu Allah sendirian, tidak ada yang bersama Allah. Kemudian Allah menciptakan makhluk. Dulu Allah sendirian, di zaman azali tidak ada bersama Allah. Kemudian Allah ciptakan makhluk. Ya, barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah, maka dia musyrik, tidak bertauhid rububiyah. Paham? Seperti ada yang meyakini bahwasanya Tuhan itu ada dua, Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan. Ya, ini tidak benar. Ada Tuhan terang, Tuhan gelap. Ya, tidak benar. Ya. Ini syirik. Kemudian karena hanya Allah yang menciptakan, maka kita meyakini Allah juga yang memiliki. Semua di alam semesta ini milik Allah, tidak ada yang ikut serta dalam pemilikan. Kalaupun ada pemilikan hanya semu, ya. Dia mungkin akan meninggal dunia sebelum hartanya tersebut, ya. Seperti kita memiliki barang-barang, tapi kita semua kita meninggal, barang kita akan diwariskan kepada orang lain. Pemilik semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Walladzina tad'una min dunihi la ma yamlikuna min qitmir." Dan orang-orang yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki qitmir. Qitmir itu apa? Yaitu lapisan yang ada di biji. Kalau kita makan korma, kita ambil bijinya tersebut adalah lapisan seperti selaput ari tipis, itu namanya kitmir. Kata Allah, itu mereka tidak ini punya saya, kata Allah. Mereka tidak punya ini. Karena yang ciptakan siapa? Allah. Siapa yang ciptakan? Siapa yang bisa ciptakan korma, biji korma? Siapa yang ciptakan?
Allah yang ciptakan korma, Allah yang ciptakan bijinya korma, yang ciptakan selaput arinya juga Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, semuanya pujian hanya untukmu. Ya, kemudian nikmat hanyalah darimu dan kerajaan hanyalah milikmu. Kalimat tauhid waktu kita bertalbiyah. Paham? Kemudian yang ketiga pengaturan. Pengaturan yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan. Allah mengatur dengan caranya. Allah ciptakan malaikat untuk ikut mengatur, tapi semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meyakini ada yang berhak mengatur bersama Allah, maka dia musyrik. Seperti meyakini bahwasanya pantai selatan diatur oleh Nyi Roro Kidul. Ini enggak benar, ya. Sudah dikasih hak otonomi, ya. Padahal surat mandatnya belum turun. Mengatakan Nyi Roro Kidul mengatur apa lah? Ini syirik. Meyakini ada jin khusus mengatur gunung tertentu. Syirik juga enggak boleh. Paham? Ini namanya tauhid rububiyah. Dan ini semuanya berkaitan dengan zat Allah. Tauhid al-asma wa sifat berkaitan dengan meyakini tentang kemahaan sifat-sifat Allah, kemahaan nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu sangat indah. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang indah. Kenapa? Karena di balik nama tersebut mengandung sifat yang maha indah. Kalau kita katakan Allah Al-Alim, Allah Maha berilmu, memang dia memiliki ilmu yang sangat luar biasa. Ya, kalau manusia ada orang namanya alim tapi dia bahlul kadang-kadang, ya. Iya. Ada namanya Abdullah, hamba Allah, tapi kadang-kadang mencuri, ya. Misalnya gitu. Jadi manusia tidak jelas. Tapi kalau Allah namanya sangat indah karena mengandung sifat-sifat yang maha tinggi. Kemudian tauhid rububiyah juga berkaitan tentang sifat-sifat Allah. Ini dikenal dengan tauhid af'alillah. Tauhid apa? Af'alillah. Mentauhidkan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi hanya di antara perbuatan Allah mencipta, memiliki, mengatur, paham? Menghidupkan. Dan tadbir ini banyak. Pengaturan seperti apa? Mematikan al-ihya, al-imata. Contohnya ar-razq. Ini namanya pengaturan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki dan selain-lainnya. Ini semua yang melakukan hanyalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dikatakan dengan tauhid af'alillah, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah, hanya Allah sendiri yang melakukannya, tidak ada yang lainnya. Paham? Yang terakhir tauhid al-uluhiyah. Dikenal juga tauhid af'alil ibad. Kalau ini perbuatan-perbuatan Allah, kalau ini perbuatan-perbuatan apa? Hamba. Di antara perbuatan-perbuatan hamba seperti apa? As-sujud, ad-du'a, az-zabah, sujud, doa, salat, misalnya tawakal dan seluruhnya, ar-roja, al-khauf. Ini masjid baunya enak, ya? Memang kan? Hah? Dari tadi sejak saya datang baunya enak, ya? Parfumnya spesial, ya? Bukan, antum juga cium kan? Sama, ya? Masya Allah. Saya baru tahu ada masjid parfumnya seperti ini. Ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba diantaranya amal ibadah seperti sujud, doa, menyembelih, salat, tawakal, berharap, takut. Ini semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, topik pembahasannya pada perbuatan hamba. Paham? Tauhid al-asma wa sifat, tauhid al-ilmi wal ma'rifah, artinya tauhid tentang ilmu terhadap Allah, ma'rifah terhadap Allah. Maka pembahasannya berkaitan dengan zat Allah. Tauhid al-asma wa sifat topiknya tentang zat Allah, bahwasanya zat Allah itu maha seluruhnya, sifat-sifatnya maha. Tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah. Perbuatannya juga Dia Maha Esa, tidak ada yang menyertainya. Ini topiknya tentang zat Allah. Adapun tauhid al-uluhiyah topiknya tentang perbuatan hamba. Bahwasanya sujud, doa, dzabah, salat dan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham atau tidak? Bapak-bapak? Ibu-ibu? Nanti saya tes, satu orang suruh maju, terangkan ulang. Kalau nggak bisa, saya nggak bisa lanjut. Ulang lagi nanti besok pengajian sama. Hah? Bahas sendiri nggak apa? Saya pingin tes nanti bapak-bapak aja, ibunya nggak enak. Bapak aja nanti. Bapak siap, perhatikan baik-baik, ya.
Nanti saya akan tunjuk satu orang maju terangkan seperti ini. Ya, siap ya? Yang tua-tua jangan khawatir, yang muda-muda yang saya tunjuk. Paham? Paham? Taib. Sekarang ada sebagian orang yang membagi tauhid jenis yang keempat. Namanya tauhid al-hakimiyah. Ada yang keempat kata mereka. Yang keempat ini kan satu, kemudian apa? Dua, kemudian apa? Tiga. Itu yang sering kita kenal tauhid asma sifat, tauhid rububiyah, kemudian tauhid apa? Al-uluhiyah. Ada yang membagi tauhid ar-rububiyah yang nomor empat. Empat tauhid al-hakimiyah. Al-hakimiyah. Tauhid al-hakimiyah. Maksudnya apa? Hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tersimpang dalam nanti insya Allah kita bahas. Ini nanti pada bab ke-6 kita bahas khusus tentang masalah ini. Sekarang masih muqaddimah ya. Nanti bab ke-6 insya Allah kita akan bahas masalah ini. Maksudnya apa? La hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Secara kontennya benar. Hukum itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa harus dibuat bagian keempat secara khusus? Kenapa? Sebenarnya tidak perlu. Karena tauhid al-hakimiyah dia bisa masuk dalam tauhid rububiyah dan dia juga bisa masuk dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Kenapa saya katakan bisa dia masuk dalam tauhid rububiyah? Kita bilang karena kita meyakini yang mengatur hanya siapa? Allah, dan yang berhak untuk mengeluarkan hukum hanya siapa? Allah. Maka tauhid al-hakimiyah sebenarnya termasuk dari tauhid apa? Rububiyah. Atau kita bisa masukkan dalam tauhid al-uluhiyah. Kenapa? Karena seorang tidak boleh berhukum dari sisi perbuatan hamba, seorang berhukum harus dengan hukum siapa? Allah. Maka dia masuk dalam tauhid apa? Uluhiyah. Paham Bapak? Saya bilang tadi tauhid al-hakimiyah ini bisa masuk ke rububiyah, bisa masuk ke al-uluhiyah. Kita katakan tadi tauhid rububiyah topiknya adalah tentang perbuatan Allah. Di antara perbuatan Allah yang berhak mengeluarkan hukum cuma siapa? Allah. Maka kalau begitu kita katakan tauhid al-hakimiyah tidak ada hukum kecuali hukum Allah bisa masuk dalam tauhid rububiyah. Tapi kalau kita tinjau dari perbuatan hamba jadi tauhid al-uluhiyah, karena saya katakan tadi tauhid al-uluhiyah topiknya perbuatan siapa? Hamba. Hamba dituntut untuk tidak berhukum kecuali dengan hukum Allah. Maka ini bisa masuk dalam tauhid al-uluhiyah. Maksudnya seorang hamba harus berhukum dengan hukum Allah. Nah, kalau tauhid al-hakimiyah bisa dimasukkan dalam tauhid rububiyah atau dimasukkan dalam tauhid al-uluhiyah, maka tidak perlu pembagian khusus. Paham? Nah, kenapa kita permasalahkan pembagian khusus ini? Karena ternyata orang-orang yang membagi tauhid secara khusus menjadi tauhid yang nomor 4 ini ada tujuannya dan bahaya. Yaitu dalam rangka mengkafirkan pemerintah. Ini bahaya. Dalam rangka mengkafirkan pemerintah. Sehingga para ulama tegas tidak perlu pembagian ini. Kenapa? Karena ada masalahnya di sini. Sehingga mereka menganggap kalau ada yang berhukum tidak selain hukum Allah langsung kafir, musyrik. Bahkan mereka mengatakan ini lebih penting daripada tauhid yang lainnya. Benar, saya akan nukil dalam bab yang ke-6, bukan sekarang. Dia mengatakan bahasa ini lebih penting daripada yang lainnya. Maka muncullah sebagian orang yang kemudian ngebom sana, ngebom sini, dan ini terjadi. Pembahasannya masalah ini. Saya masih ingat awal-awal dahulu ada seorang ustaz yang menulis tentang masalah tauhid rububiyah. Kemudian dia konsentrasi ke sini. Awal-awal, lama-lama kemudian dia mengkafirkan pemerintah. Lama-lama kemudian murid-muridnya ngebom sana sini. Hasilnya dari masalah ini. Salah paham tentang masalah tauhid al-hakimiyah. Paham Bapak dan Ibu? Paham? Siap di maju? Kalau paham, silakan catat ya. Silakan catat, kalau bertanya saya persilakan. Sekarang zaman sekarang orang tidak perlu catat, tinggal foto, cerek, selesai. Silakan difoto, di-share nanti. Apa? Kenapa? Tawakal, bertawakal menyerahkan segala urusan kepadamu. Ada roja, ada khauf. Tawakal, roja, khauf.
Baik, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan, "Ustaz, kenapa Anda bagi tauhid menjadi 3?" Nabi tidak pernah bagi tauhid menjadi 3. Kita bilang tidak usah dibagi juga tidak apa-apa. Ini cuma sekedar untuk apa? Metode. Sama Nabi SAW tidak pernah bagi hukum fikih menjadi 5. Ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah, ada wajib. Ini enggak pernah Nabi bilang demikian. Tapi para ulama meneliti sehingga mereka bisa membagi. Oh, maksudnya begini, untuk memudahkan saja, untuk memudahkan. Sama dalam bahasa Arab juga Nabi tidak pernah mengatakan bahasa Arab terjadi menjadi 3. Ada huruf, ada isim kata benda, ada fi'il kata kerja. Enggak ada. Ini sekedar untuk mudah memahami. Ya. Bagian ini sekedar metode. Tetapi kita sangat yakin. Apakah kita ragu? Apakah kita ragu kalau Nabi mengamalkan 3 tauhid ini? Ragu atau tidak? Tidak perlu ragu. Nabi benar-benar mengamalkan 3 tauhid ini. Apakah Nabi berkeyakinan ada pencipta lain selain Allah? Jawabannya tidak. Apakah berarti tauhid rububiyah? Apakah Nabi meyakini ada pengatur lain selain Allah? Jawabannya tidak. Berarti Nabi bertauhid apa? Rububiyah. Saya tidak mau namakan tauhid. Terserah ente tidak usah namakan, tapi kita menamakannya tauhid apa? Rububiyah. Saya enggak mau dinamakan tersebut. Ya sudah enggak usah namakan, enggak jadi masalah. Yang penting begitu maksudnya. Paham? Kita sangat yakin Nabi tidak pernah meyakini ada zat lain yang menyamai sifat Allah. Tidak ada. Nabi pasti meyakini hanya Allah yang maha dalam segala hal. Maka itu berarti Nabi bertauhid al-asma wa sifat. Dan kita yakin Nabi tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Nabi tidak pernah sujud kepada selain Allah. Dan para sahabat pun demikian. Maka berarti kita meyakini Nabi bertauhid al-uluhiyah. Ya sudah, berarti penerapan tauhid 3 tauhid ini diterapkan oleh Nabi. Hanya sekadar kita untuk memilah-milah, untuk memudah, untuk paham. Karena ada penyimpangan dalam sebagian sisi. Paham tidak? Ya. Baik, saya rasa sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan hari ini ya. Mohon maaf kalau kurang dan lebihnya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.